Yo, welcome back to my channel di Sarjana Cuan, channel terkait channel terkeren masa kini ya. Sampurasun semuanya, kumaha damang para ngabes-ngabes urang. Semoga kalian diberi kesehatan selalu dan dilancarkan rezeki kalian masing-masing nih. Kembali lagi dengan gua ya. Dan di kesempatan kali ini gua akan memprediksikan 5 pertandingan. Di sini gua sudah siapin tim-timnya ya. Yang pertama ini gua ngambil dari Bundesliga nih, yang mempertemukan antara Borussia Dortmund berhadapan dengan Freiburg ya. Di pertandingan kedua, di sini gua ngambil dari Serie A, yang mempertemukan antara Salernitana berhadapan dengan Empoli nih. Kita lanjut masuk ke pertandingan ketiga ya. Di pertandingan ketiga ini, di sini gua ngambil dari Liga Prancis, yang mempertemukan antara Marseille berhadapan dengan Nice ya. Dan di pertandingan keempat, di sini gua ngambil dari La Liga Spanyol nih, yang mempertemukan antara Cadiz berhadapan dengan Real Betis ya. Ini bukan terlalu Cadiz ya, bukan lagunya Afgan ya kan. Dan di pertandingan terakhir ini, di sini gua ngambil dari Liga Championship Inggris ya. Di sini mempertemukan antara Sheffield berhadapan dengan Birmingham ya. Oke, gak usah lama-lama, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang pertama nih. Di pertandingan pertama ini, kita sudah ditunggu oleh raksasa Jerman ya, yaitu Borussia Dortmund berhadapan dengan Freiburg nih. Kita lanjut aja langsung masuk ke statistik dari kedua tim ya. Di 5 pertandingan terakhir dari Dortmund, di sini Dortmund berhasil mendapatkan 3 kali kemenangan dan 2 kali hasil imbang ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Freiburg berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dan di 5 pertemuan terakhir Dortmund berhadapan dengan Freiburg nih, di sini nampaknya masih tunjukkan ke Borussia Dortmund ya. Di sini Borussia Dortmund berhasil mendapatkan 4 kali kemenangannya atas Freiburg, sementara Freiburg sendiri di sini baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Borussia Dortmund ya. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Bundesliga ya, di sini Dortmund berada di peringkat keempat, poinnya 37 poin dari 20 pertandingan ya. Sementara sang tamu di sini Freiburg berada di posisi ke-7 ya, dengan poinnya 28 poin dari 20 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1 dan juga angka 1/1/4. Operatornya para bandot sudah nyiapin angkanya, ada 3/4 dan juga angka 3 ya. Dan pada di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke Borussia Dortmund nih. Kalian bisa ngambil ke Borussia Dortmund dengan ngambil pur 1 ya. Ya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 3 nih. Di sini gue feeling banget Dortmund bakal win dan di pertandingan ini bakal jadi 4 gol ya. Dan untuk prediksi skor gue antara Dortmund melawan Freiburg, di sini bakal dimenangkan oleh Borussia Dortmund dengan skor 3-1. Oke, kita lanjut masuk ke pertandingan kedua nih. Di pertandingan kedua ini mempertemukan antara Salernitana berhadapan dengan Empoli ya. Kita lanjut aja langsung masuk ke statistik dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Salernitana, sini Salernitana kurang mendapatkan hasil yang positif ya. Di sini Salernitana baru bisa mendapatkan 1 kali hasil imbang dan 4 pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Empoli baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih, 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan ya. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir antara Salernitana berhadapan dengan Empoli, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Empoli ya. Di sini Empoli berhasil mendapatkan 3 kali kemenangannya atas Salernitana. Sementara Salernitana tersendiri di sini baru bisa menahan imbang aja nih sebanyak 2 kali di 5 pertemuan terakhirnya melawan Empoli ya. Dan kalau kita masuk di klasemen sementara Serie A, di sini Empoli berada di zona degradasi, yaitu peringkat 19 ya, dengan range poinnya 18 poin dari 23 pertandingan. Sementara sang tuan rumah di sini Salernitana harus berada di juru kunci Serie A ya, yaitu peringkat 20 nih, dengan range poinnya hanya 13 poin aja ya dari 23 pertandingan. Dan kalau kita masuk di
angka yang diberikan oleh para bandot. Di sini para bandot sudah menyiapkan angkanya, ada angka lek-lekan dan juga ada angka seperempat. Untuk operatornya, para bandot sudah menyiapkan angkanya, ada angka 2 seperempat dan 2 ya. Dan di sini gue saranin kalian bisa ngambil ke empoli. Kalian bisa ngambil ke empoli dengan ngambil ke handicapnya ke lek-lekan nih. Dan untuk operatornya, di sini gue saranin kalian bisa ngambil ke under 2 seperempat. Dan untuk prediksi skor gue antara salingan berhadapan dengan empoli. Di sini empoli jelas bakal win ya. Di sini prediksi skor gua Empoli bakal win dengan skor 0-1 ya. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan ketiga nih. Di pertandingan ketiga ini mempertemukan antara Marcel berhadapan dengan Mitch ya. Kita lanjut aja langsung masuk ke statistik dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Marcel, di sini nampaknya Marcel kurang mendapatkan hasil yang positif ya. Di sini Marcel baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih. 2 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari Mitch, di sini Mitch nampaknya baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih. Dan pertandingan terakhirnya berakhir dengan kekalahan. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Marcel berhadapan dengan Mitch, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Marcel nih. Di sini Marcel berhasil mendapatkan 1 kali kemenangannya atas Mitch ya. Sementara Mitch tersendiri, di sini Mitch baru bisa menahan imbang aja nih sebanyak 4 kali di 5 pertemuan terakhirnya melawan Marcel ya. Dan kalau kita masuk di klasemen sementara Liga Prancis, di sini Marcel berada di peringkat ke-8 dengan poinnya 29 poin dari 20 pertandingan. Sementara sang tamu ya, di sini Mitch berada di zona degradasi nih, yaitu peringkat 16 dengan raihan poinnya juga 16 poin ya dari 20 pertandingan nih. Dan kalau kita masuk di angka yang diberikan oleh para bandot ya, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 1,5 dan juga angka 1 seperempat. Dan untuk operatornya, para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2,5 dan 2 seperempat. Dan pada di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke Marcel ya. Kalian bisa ngambil ke Marcel dengan ngambil skor 1,1 seperempat. Dan untuk operatornya, di sini gua saranin kalian bisa ngambil ke over 2,5 nih. Di prediksi skor antara Marcel berhadapan dengan Mitch, di sini gue yakin Marcel bakal menang dengan selisih 2 gol ya. Ini untuk prediksi skor gue bakal dimenangkan oleh Marcel dengan skor 3-1 ya. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang selanjutnya. Di pertandingan selanjutnya ini mempertemukan antara Cadiz berhadapan dengan Real Betis ya. Kita lanjut aja langsung masuk ke statistik dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Cadiz, di sini Cadiz nampaknya belum mendapatkan kemenangannya sama sekali. Di sini Cadiz baru bisa mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Real Betis berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Cadiz berhadapan dengan Real Betis, di sini nampaknya sama kuatnya nih. Baik Cadiz maupun Real Betis sama-sama mendapatkan 1 kali kemenangannya ya. Dan 3 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara La Liga Spanyol nih, di sini Real Betis berada di peringkat ke-8 dengan 35 poin dari 23 pertandingan. Sementara sang tuan rumah, di sini Cadiz harus berada di zona degradasi nih, yaitu peringkat ke-18 ya, dan punya 17 poin dari 23 pertandingan. Dan kalau kita masuk ke angka yang diberikan oleh para bandot nih, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka lek-lekan dan juga ada angka seperempat. Untuk operatornya, para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2 seperempat dan 2. Dan pada di sini gue saranin kalian bisa ngambil ke Real Betis ya. Kalian bisa ngambil ke Real Betis dengan ngambil ke handicapnya ke lek-lekan nih. Kalian bisa ngambil ke Real Betis dengan ngambil ke handicapnya ke lek-lekan ya. Dan untuk operatornya, di sini gue saranin kalian bisa ngambil ke under 2 seperempat nih. Dan di prediksi skor gue antara Cadiz berhadapan dengan Real Betis, di sini bakal dimenangkan oleh Real Betis dengan skor 0-1. Ini untuk prediksi skor gue antara Cadiz melawan Real Betis. Oke, kita lanjut aja langsung masuk ke pertandingan yang terakhir nih. Di pertandingan terakhir ini mempertemukan antara Sheffield berhadapan dengan Birmingham ya.
Kita lanjut aja langsung masuk ke statistik dari kedua tim nih. Di 5 pertandingan terakhir dari Sheffield, sini Sheffield nampaknya baru bisa mendapatkan 2 kali hasil imbang dan 3 kali kekalahan ya. Sementara di 5 pertandingan terakhir dari sang tamu, di sini Birmingham berhasil mendapatkan 2 kali kemenangan, 1 kali hasil imbang dan 2 kali kekalahan nih. Dan kalau kita masuk di 5 pertemuan terakhir Sheffield berhadapan dengan Birmingham, di sini nampaknya masih diunggulkan ke Birmingham ya. Di sini Birmingham berhasil mendapatkan 2 kali kemenangannya atas Sheffield ya. Sementara Sheffield tersendiri nih, di sini Sheffield baru bisa mendapatkan 1 kali kemenangan aja nih di 5 pertemuan terakhirnya melawan Birmingham. Dan 2 pertandingan terakhirnya berakhir dengan hasil imbang ya. Dan kalau kita masuk ke klasemen sementara Liga Championship Inggris ya, di sini Birmingham berada di peringkat 19 dengan poinnya 32 poin dari 29 pertandingan. Sementara sang tuan rumah, di sini sang tuan rumah harus berada di zona degradasi nih, yaitu peringkat 23 ya. Dengan poinnya juga 23 poin dari 30 pertandingan. Dan kalau kita masuk di angka yang diberikan oleh para bandot nih, di sini para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka seperempat dan juga ada angka setengah ya. Dan untuk operatornya, para bandot sudah nyiapin angkanya, ada angka 2,5 dan 2,4. Dan pada di sini, gua saran kalian bisa menahan ke Birmingham dengan ngambil handicapnya seperempat ya. Untuk operatornya, di sini gua saran kalian bisa ngambil ke under 2,5 nih, karena di sini feeling gua nggak bakal terjadi 3 gol ya. Untuk prediksi skor gua antara Sheffield berhadapan dengan Birmingham, ini bakal terjadi draw sih ya. Nah, ini untuk prediksi skor gue ya, antara Sheffield berhadapan dengan Birmingham bakal terjadi draw, yaitu 1 sama ya. Ini untuk feeling gue, kalau kalian pilih sendiri, kalian boleh ikutin feeling kalian masing-masing ya. Oke, dan ini adalah 5 rangkuman prediksi yang barusan gue bahas. Bagi kalian pecinta skill bet, kalian bisa tinggal pilih aja nih. Tinggal ngambil ke handicapnya atau ngambil ke operatornya ya. Begitupun untuk parlaynya, kalian tinggal pilih aja, tinggal ngambil ke handicap atau ngambil ke operatornya ya. Tinggal kalian mix-mix aja ya, sesuai pilih kalian sendiri ya. Dan jangan lupa juga selalu support channel gua dengan memberikan like, subscribe maupun di-share video gua sebanyak-banyaknya ya. Dan bagi kalian yang ingin mengetahui informasi ataupun prediksi bola lengkapnya, kalian bisa langsung aja nih join ya. Join di link WhatsApp gua maupun di sosial media gua lainnya. Nanti bakal gua taruh di link deskripsi maupun di kolom komentar gua ya. Dan untuk nomor WhatsApp gua sudah tertera di bawah ini ya. Kalian bisa langsung catat dan langsung hubungi ke nomor WhatsApp gua ini. Pokoknya begitu kalian chat langsung gua bales ya, nggak perlu butuh lama ya. Dan harus diingat nih, untuk grup WhatsApp gue itu gratis ya, ada yang namanya bayar-bayar ya. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Oke, mungkin sampai di sini dulu yang bisa gue sampaikan pada kesempatan kali ini. Sampai bertemu di prediksi-prediksi lainnya. Terima kasih dan salam sarjana cuan.